Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Maret 2021, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Dan perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa juga tidak untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus. Jika tidak resonate, tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan. Yang terpenting adalah semoga kamu bisa mendapatkan manfaat ataupun sisi-sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Di sini sudah ada satu deck kartu dan kita akan langsung shuffle untuk melihat readingan kita di bulan Maret 2021 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Sebelumnya aku juga mengingatkan untuk jangan lupa like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa memberikan video-video readingan lainnya yang juga bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita akan ambil 4 kartu dan kita akan langsung melihat apakah hasil dari readingan di bulan Maret 2021 untuk teman-teman Taurus. Oke, di sini sudah ada Nine of Pentacles dan Two of Swords. Oke. Oh, Six of Pentacles. Six of Pentacles dan Two of Swords. Maaf teman-teman, aku tadi salah menyebutkan. Oke, ada Seven of Pentacles dan King of Swords. Ya. Oke, untuk teman-teman Taurus, jadi dari keempat readingan yang pertama di sini ada Six of Pentacles dan ada Two of Swords. Kalau aku melihat di sini akan ada suatu keadaan finansial yang membuat kamu bimbang. Dan bimbang di sini aku melihatnya cukup signifikan sih kalau aku lihat. Di sini aku masih belum bisa memastikan keadaan finansial yang seperti apa, tetapi karena di sini ada Six of Pentacles, kemungkinan ini akan berhubungan dengan seseorang yang meminta bantuan kepada kamu seperti itu. Dan di sini juga ada Seven of Pentacles yang artinya dalam waktu dekat. Bisa dalam waktu dekat ataupun orang yang memang dekat dengan kamu seperti itu. Karena Seven of Pentacles di sini artinya dekat, sesuatu yang dekat seperti itu. Nah, di sini ada King of Swords. Yang aku bisa pastikan di sini adalah kamu harus mengambil tindakan sebenarnya seperti itu. Nah, jadi di sini mengambil tindakan dalam artian seperti apa? Di sini harus disesuaikan dengan kondisi kamu. Jadi ketika memang misalkan ada orang yang meminta bantuan, misalkan mengutang lah ya, misalkan seperti itu. Nah, misalkan dia minta ngutang dengan kamu gitu. Nah, kamu harus berani mengambil tindakan saat itu. Apakah kamu ingin meminjamkan uang kepada dia atau tidak? Tetapi kamu harus benar-benar mengambil tindakan pada saat itu. Artinya jangan menunda. Walaupun memang dalam hati kamu pasti merasa bimbang seperti itu. Di sini aku bisa melihat kebimbangannya ini cukup banyak. Seperti yang tadi aku bilang cukup signifikan. Karena satu, kemungkinan dia orang yang memiliki hubungan erat dengan kamu, bisa kerabat, bisa sahabat, mungkin bisa teman yang dulu kamu pernah dekat, mungkin bisa mantan kamu ataupun pacar kamu sekarang, ataupun orang yang mempunyai kedekatan emosional dengan kamu lainnya, seperti itu. Nah, di sini kamu harus mengambil tindakan dalam artian apa? Kenapa? Karena jika kamu mengulurnya terlalu lama, misalkan kamu bilang, gue mau mikir-mikir dulu dah, seperti itu. Nah, di sini justru malah kebimbangan kamu akan semakin intens. Di sini aku melihatnya seperti itu. Di sini cukup unik karena ada Two of Swords tapi ada King of Swords. Artinya walaupun kamu bimbang, kamu harus mengambil tindakan seperti itu. Kenapa? Kemungkinan aku lihat ketika kamu tidak mengambil tindakan apapun, ya justru ini akan merugikan kamu sendiri secara emosional. Di sini akan istilahnya apa ya?
ini akan menguras energi kamu, menguras energi emosional kamu, menguras energi spiritual kamu juga, dan terutama mungkin energi fisik kamu. Kamu akan merasa letih, kamu akan merasa kepikiran dan sebagainya. Malah kamu jadi tidak bisa beraktivitas seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dari keempat kartu pertama ini. Intinya adalah ada suatu keadaan finansial yang mungkin akan membuat kamu sedikit bimbang. Ada kemungkinan itu berhubungan dengan orang yang meminta bantuan kepada kamu. Dan itu mungkin cukup dekat dengan kamu, bisa teman, kerabat, dan lainnya, seperti itu. Kita akan coba melihat kembali 4 kartu berikutnya untuk melihat hal lainnya yang bisa kita lihat untuk di bulan Maret 2021 ini, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Oke, ada The Judgment di sini. Oke. Nice juga ada The Judgment di bawah Six of Pentacles. Di sini ada Five of Wands. Oops. Queen of Pentacles. Oke. Oops. Three of Pentacles. Oops. Dan di bottom of the deck kita ada Page of Wands. Oke, Page of Wands di bottom of the deck. Akan aku rapikan sedikit. Oke, teman-teman, dari keempat kartu berikutnya di sini yang tadi aku bilang agak unik karena ada The Judgment dan dia persis di bawah Six of Pentacles. Artinya orang ini meminta bantuan kepada kamu karena memang kamu ada ikatan karma dengan dia, seperti itu. Jadi memang ini hal yang terdahulu pernah terjadi ya, mungkin di kehidupan kamu selanjutnya atau mungkin sesuatu yang pernah kamu lakukan di masa lalu, seperti itu. Kalau aku lihat di sini lebih cenderung ke kehidupan masa lalu sih di sini, seperti itu. Jadi kamu mungkin ada hutang dengan dia, akhirnya di sini saatnya dia akan berhutang kembali kepada kamu, tapi dari secara finansial seperti ini. Di sini ada Five of Wands dan Queen of Pentacles, yang artinya walaupun misalkan ini adalah karmic relationship, sekali lagi kamu tidak, istilahnya kamu memiliki hak untuk mengiyakan atau meniadakan, seperti itu. Bukan meniadakan ya, mungkin mengiyakan dan mengiyakan atau mengtidak iyakan, seperti itu. Karena kamu di sini memegang kendali walaupun inilah karmic relationship, seperti itu. Di sini ada Queen of Pentacles yang artinya kamu harus melihat sisi finansial kamu sekali lagi. Apakah memang dengan memberikan bantuan finansial tersebut dari sisi finansial kamu tidak goyang, kamu tidak akan terbebani secara finansial gitu. Di sini sangat penting. Di sini ada Queen of Pentacles dan ada Three of Pentacles juga di sini. Ini kurang lebih mengkomplement Queen of Pentacles di sini. Jadi artinya memang keadaan finansial kamu yang memegang peranan penting dan sebaiknya menjadi pertimbangan utama kamu. Apakah kamu akan memberikan bantuan kepada dia atau tidak? Seperti itu. Di sini Five of Wands dan ini tepat di bawah Two of Swords. Artinya di sini agak sedikit unik karena Two of Swords itu Two of Swords di sini menggambarkan kebimbangan di bagian tindakan dan Five of Wands di sini menggambarkan kebimbangan di bagian prinsip. Nah, seperti itu. Nah, itulah kenapa tadi di awal aku bilang mungkin kegalauan yang kamu alami itu cukup signifikan karena kamu bingung harus bertindak seperti apa dan ini juga agak bertentangan sama prinsip kamu, seperti itu. Misalkan nih aku ambil contoh. Misalkan kamu orang yang tipe sederhana seperti itu. Nah, kemudian si dia meminta bantuan finansial kepada kamu, tetapi untuk alasan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip kamu, seperti itu. Misalkan prinsip kamu adalah menjadi orang yang sederhana, ya memang apa adanya. Tetapi ternyata nih, misalkan ya, aku ambil contoh, misalkan dia meminjam uang,
Ternyata untuk kebutuhan gengsi dia, misalkan dia mau traveling mungkin sudah memungkinkan ya di pandemi ini terlepas dari itu. Atau mungkin dia meminjam uang hanya untuk membeli barang mewah misalkan, ataukah mobil atau mungkin barang bermerek seperti itu. Tapi dia meminjam uang loh. Nah, itu kan bertentangan sekali dengan prinsip kamu yang memang prinsip kamu itu hidup sederhana itu lebih baik. Kalau memang tidak ada uang, tidak ada kemampuan finansial di bagian situ, ya buat apa seperti itu. Nah, itu bertentangan dengan prinsip prinsip hidup kamu. Di sini ada five of, karena itu adalah five of wands. Di 12 swords itu lebih kepada kamu jadi bimbang ingin meminjamkan kembali atau meminjamkan kepada dia atau tidak seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi di sini ada seven of pentacles. Dia kemungkinan ya bisa teman kerabat yang memang dulu pernah ada kedekatan emosional dengan kamu. Jadi kamu itu agak agak bingung ya. Kamu pengen minjemin dia tapi kamu tahu alasan meminjam dia itu nggak baik gitu, nggak baik untuk istilahnya nggak sesuai dengan prinsip kamu. Tapi kan kamu ya teman dia, sahabat dia. Kamu istilahnya mungkin sedikit banyak terbebani dengan keharusan kamu yang sebenarnya bukan keharusan kamu sebenarnya, sekali lagi, untuk meminjamkan bantuan atau memberikan bantuan finansial kepada dia seperti itu. Dan di sini sekali lagi patokan utamanya adalah keadaan finansial kamu sendiri. Queen of Pentacles, jangan sampai itu membebani finansial kamu sendiri. Nah, jika memang kamu sudah yakin itu tidak membebani kemampuan finansial kamu, nah kamu pastinya bisa mengambil tindakan, dan kamu harus langsung mengambil tindakan saat itu juga. King of Swords, sekali lagi, kamu jangan menunda-nunda, jangan mengulur-ngulur, karena itu justru akan lebih membebani kamu nantinya dan tidak mendatangkan manfaat untuk kamu, malah hanya akan mendatangkan beban dan kerugian. Di sini ada Page of Wands, kurang lebih di sini adalah dengan adanya peristiwa ini kemungkinan di sini juga akan sedikit banyak mengubah prinsip kamu di sini. Nah, di sini aku bilang sebenarnya bukan mengubah sih, tetapi lebih ke kamu akan mengintrospeksi kembali kepada prinsip kamu. Apakah memang prinsip yang kamu pegang itu memang istilahnya memang cocok diaplikasikan untuk semua keadaan atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Karena di sini kamu akan mengalami sekali lagi kebimbangan prinsip dan kebimbangan tindakan. Dan disitulah kamu akan mencoba mengintrospeksi kembali prinsip hidup kamu. Nah, tentunya di sini aku tidak bisa memastikan apakah akhirnya kamu mengubah prinsip kamu ataupun tetap pada prinsip kamu. Aku tidak bisa memastikan di situ. Tetapi yang di sini yang bisa aku sarankan adalah tetap ikuti, sekali lagi, ini adalah patokan utama kamu, prinsip keadaan finansial kamu sendiri, jangan sampai terbebani juga. Dan paling terutama adalah ingat, inilah karmic relationship. Ini adalah memang peristiwa yang istilahnya memang harus kamu jalani dan harus kamu lewati, seperti terlepas dari keputusannya seperti apa. Karena keputusannya sekali lagi ada di tangan kamu. Sekali lagi dia datang ke kamu untuk menagih atau mengutang, ya memang karena itu adalah karma yang harus kamu bayarkan ke dia seperti itu. Tetapi kamu tetap memiliki hak untuk memberikannya ataupun tidak. Kamu yang memegang kendali di sini kalau aku lihat di sini. Karena di sini aku lihat the judgment-nya nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Ini hanya menandakan bahwa dia itu memang dulu ada ikatan karma dengan kamu. Tetapi kamu tetap memegang kendali. Yang pasti adalah jangan sampai ini membebani kamu sendiri seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman Taurus, sekali lagi aku mengingatkan dan menyarankan agar kamu bisa mengambil keputusan yang bijak. Jangan sampai sekali lagi keadaan finansial kamu yang terbebani. Dan ingat bahwa ada kadang-kalanya kita harus memegang teguh prinsip kita, dan mungkin ada kalanya juga kita perlu mengintrospeksi kembali prinsip kita agar bisa beradaptasi dengan keadaan, sehingga bisa membuat keputusan yang paling baik sesuai dengan keadaan ataupun peristiwa yang terjadi seperti itu. Dan aku yakin kamu pasti bisa mengambil keputusan yang bijak. Oke teman-teman Taurus, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di readingan-readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.